Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadhana summa atba'ahu sittan bin syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Malam hari ini kami spesialkan untuk anak-anak remaja, adik-adik remaja sekalian. Ya, hadis ke-19 ya, kelanjutannya, yaitu hidup muda itu foya-foya. Ini lagi menjelaskan realitas sebenarnya ya, anak-anak muda saat ini mereka itu kebiasaannya atau merasa hidup masih panjang sehingga tidak peduli akan hal dosa, maksiat, nganggap remeh ya. Hidup saya itu masih panjang ya. Anak muda guyonnya seperti itu. Mumpung masih muda, biar kita habiskan waktu untuk ngegame ya, untuk hal sia-sia. Sebenarnya sebagaimana juga kita telah bahas ini ketika bahas hadis 15 ya, tentang memanfaatkan hadis ke-12 ya, tentang memanfaatkan waktu ketika itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seorang adalah dia tinggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Kita bahas tentang masalah hukum game ketika itu. Ya, yang jelas kalau secara hukum sih game mubah, namun ada aturan di situ. Kalau mau melihat ya diterapkan, anak-anak muda saat ini kalau kita katakan boleh, waktu mereka dari pagi sampai sore bisa untuk nge-game saja. Waktu mereka habis di depan HP saja, bermedsos saja. Nah, ini yang perlu kita perbaiki bersama. Orang tua juga yang mendengar hal ini perlu meluruskan anak-anaknya supaya ya bisa lurus jalannya, tidak menyimpang dengan hal dunia terus. Nah, hadis 19 ini menjelaskan tentang bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga aturan-aturan Allah. Siapa saja yang menjaga aturan Allah ini, Allah akan membalasnya, akan memberikan penjagaan bagi dia juga dengan penjagaan yang sempurna. Maka kalau waktu muda, adik-adik remaja yang dengar ini, waktu muda, adik-adik remaja itu manfaatkan waktu ini baik-baik, maka Allah akan jaga terus sampai tua. Nanti akan kami bawakan beberapa kisah tentang itu. Yang jelas ya, kita semua ini diperintahkan manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu muda sebelum datang waktu tua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit, masa kaya sebelum datang masa fakir, masa luang, waktu luang sebelum datang masa sibuk, kemudian hidup sebelum datang kematian. Lihat pada kalimat waktu muda sebelum datang waktu tua.
Imam Al-Munawi itu katakan, waktu muda, masa sehat, masa luang tadi, masa kaya, waktu ketika hidup, barulah seorang itu betul-betul mengetahui nilainya. Artinya saking berharga hal tadi, saking berharganya waktu muda, masa sehat, masa luang, masa kaya, waktu hidup, itu kalau sudah hilang. Kalau waktu mudanya sudah berlalu, dia sudah di waktu tua baru dia menyesal. Dulu kok waktu muda saya kayak seperti ini ya. Kalau dia di masa sakit, dia baru menyesal. Kok waktu sehat saya tidak manfaatkan dengan baik ya. Nanti di waktu luangnya dia tidak manfaatkan, maka di waktu dia penuh kesibukan, baru dia nanti menyesalinya. Mungkin juga ketika dia itu dulunya kaya, sekarang hidup susah, dia ketika kaya tidak manfaatkan juga nanti dia akan menyesal kalau itu sudah hilang. Sama seperti seorang kalau sudah meninggal dunia, dia akan menyesal dulu kenapa ketika hidup tidak manfaatkan waktu dengan baik. Dan memang kenyataannya seperti itu. Nah sekarang adik-adik remaja, ya, brother and sis, bisa menyimak hadis ini. Coba lihat hadis ke-19. Hadisnya itu dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qal kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu saat saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu katakan kepada Ibnu Abbas ketika itu dengan kalimat gulam. Gulam ini menunjukkan Ibnu Abbas itu masih muda. Ya, gulam itu menunjukkan Ibnu Abbas ketika itu masih usia muda. Nah, disebutkan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ifadillah yafathka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ifazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta tolong, minta tolonglah pada Allah. Wa alam annal ummata, ketahuilah bahwasanya jika suatu kaum, suatu umat, lawit stama'at, mereka itu berkumpul, ala ayan fa'uka bisyai'in, mereka itu ingin memberikan manfaat padamu dengan sesuatu. Lam yanfa'uka ila bisyai'in, itu tidak bisa memberikan manfaat padamu kecuali dengan sesuatu qad katabahallahu lak, yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in istama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Jika suatu kaum itu berkumpul, mereka ingin memberikan engkau mudarat, bahaya, lam yadurruka, dia tidak bisa memberikan mudarat padamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad kataballahu alaik, ya, yang juga telah Allah tetapkan untukmu. Ingat, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan lembaran itu sudah kering. Artinya catatan takdir sudah tertulis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang mengatakan hadisnya itu hasan sahih. Diriwayatkan oleh selain Tirmidzi, ifadillah tajidhu amamak, jagalah Allah engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fi rakha'i ya'rifka fi syiddah, kenalilah Allah ketika lapang, maka Allah akan mengenalimu ketika sempit. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa saja, ketahuilah apa saja yang
ditakdirkan tidak akan menimpamu, memang benar-benar tidak akan engkau itu kena. Dan juga jika sesuatu itu ditakdirkan menimpamu, tidak mungkin engkau terlepas dari itu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ingatlah pertolongan itu bersama kesabaran. Wa anal faraja ma'al karbi, ingatlah kelapangan itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan ingatlah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pemirsa sekalian, adik-adik remaja yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, coba lihat di sini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Ahmad, Al-Hakim dan Al-Mustadrak. Hadisnya itu hadis yang hasan. Tadi kan disebut menjaga hak Allah, ya. Ya, dalam hadis di sini disebut tentang menjaga hak Allah. Menjaga di sini kalau kita terjemahkan sih menjaga Allah, tapi yang dimaksud di sini adalah menjaga hak Allah. Apa saja menjaga hak Allah di sini? Ya, kata para ulama, yaitu menjaga batasan-batasan, menjaga hak-hak, menjaga perintah dan menjaga larangan. Saya akan sebutkan beberapa bentuk menjaga hak Allah di sini. Apa bentuk menjaga Allah, hak Allah? Apa bentuk menjaga hak Allah? Pertama, nih ya, ada di remaja, tolong catat. Siapa tahu nanti setelah ini, ya, kami akan berikan kuis, jadi siap-siap. Apa saja yang dimaksud dengan menjaga hak Allah? Yang mendengar selain dari Rumaiso TV, lewat yang lainnya, channel yang lainnya, atau lewat TV, ya. Mudah-mudahan bisa menyimak juga, nanti akan saya beri kesempatan terakhir nanti, ya, setelah materi ini selesai, ada 2 hal nanti, ya, bisa jawab kuis, ya, bisa jawab kuis, kemudian bisa menanyakan pertanyaan. Yang pertama jawab kuis seperti biasa, kemudian menanyakan pertanyaan, ya. Malam ini saya masih kasih kuis, mungkin malam-malam berikut saya sudah kurangi nih, ya, ini untuk pembukaan saja setelah kita libur beberapa hari. Nah, malam ini kita mulai lagi. Jadi akan siap-siap di telepon, silahkan catat nomor HP-nya untuk telepon interaktif, untuk jawab kuis maupun untuk bertanya di 0812 281 85131. 0812 281 85131. Apa bentuk menjaga hak Allah? Yang pertama, menjaga sholat atau menjalankan sholat. Ini adalah bentuk perkara yang paling penting untuk dijaga. Ingat, ya, ini yang paling penting untuk dijaga. Kemudian yang kedua adalah menjaga bersuci. Yang kedua itu adalah menjaga bersuci. Kenapa kok disuruh menjaga bersuci? Karena bersuci itu pembuka sholat. Ya, karena bersuci itu pembuka sholat. Yang ketiga, menjaga kepala dan perut. Yang ketiga, menjaga kepala dan perut. Bentuk menjaga kepala, berarti ini sesuatu yang ada di kepala ini, ya. Sesuatu yang ada di kepala. Bentuknya adalah, kata Imam Ibnu Rajab, menjaga kepala ini berarti menjaga pendengaran dari hal maksiat, misalnya dari musik. Menjaga penglihatan dari melihat yang haram, yang buka aurat. Di medsos ini paling sering kita lakukan. Kemudian menjaga ini, lisan, pendengaran, penglihatan, lisan. Ini kan semua ada pada kepala ini. Ya, pendengaran, pendengaran, penglihatan, lisan. Mulutnya dijaga.
Sedangkan bentuk menjaga perut adalah menjaga apa yang ada di dalamnya, yaitu di dalam perut ini ada hati, maka diperintahkan untuk menjaga hati dari perkara haram. Juga kaitannya dengan perut adalah menjaga perut ini dari dimasuki makanan dan minuman yang haram. Nanti yang ketiga ini menjaga kepala. Menjaga kepala itu apa? Jaga pendengaran, jaga penglihatan, jaga lisan, jaga mulut. Adapun menjaga perut itu berarti ada dua hal di sini ya. Menjaga apa yang ada di dalam perut. Apa yang ada di dalam perut di sini, sekitar sini apa? Hati. Maka ini menjaga hati dari perkara yang haram. Juga makna yang kedua menjaga perut adalah menjaga dari memasukkan makanan dan minuman yang haram. Ya, menjaga perut yang kedua adalah menjaga perut dari memasukkan makanan dan minuman yang haram. Kemudian yang keempat, menjaga lisan dan kemaluan. Ya, sebenarnya disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu jamin surga bagi orang yang menjaga lisan dan juga menjaga kemaluannya. Kemudian yang kelima, belajar ilmu agama. Bentuk menjaga Allah itu dengan belajar ilmu agama. Yaitu dengan ini kita bisa menjalankan ibadah dengan baik, bermuamalah dengan baik, serta berdakwah dengan ilmu untuk diajarkan pada yang lain. Dan ingat, balasan itu sesuai amal perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Makanya dalam hadis tadi disebutkan ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya itu Allah akan menjagamu. Dari sini para ulama simpulkan ada istilah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bentuk menjaga hak Allah tadi ya, ada 5 ya. Menjaga sholat, menjaga bersuci, menjaga kepala dan perut, menjaga lisan dan kemaluan. Kemudian yang kelima itu mempelajari ilmu agama. Maka siapa yang jaga hak Allah tadi, maka Allah akan menjaganya. Berarti kita bahas sekarang apa saja balasan bagi yang menjaga hak Allah. Apa saja balasan bagi yang menjaga hak Allah? Saya sebutkan di sini pernyataan dari Ibnu Rajab. Saya sebutkan global dulu ya. Yang jelas Allah akan membalas dengan menjaganya dari sisi apa? Satu, Allah akan menjaga untuk urusan dunianya. Allah akan menjaganya untuk urusan dunianya. Akan diberi penjagaan pada badan, pada anak, pada keluarga, dan pada harta. Saya ulang, akan diberi penjagaan pada badan, anak, keluarga, dan harta. Berarti yang kedua ini akan dijaga urusan dunianya. Yang kedua balasannya adalah Allah akan menjaganya. Berarti Allah menjaga dia ketika sudah usia tua lemah. Asalkan ketika di masa muda dia menjaga hak-hak Allah. Maka ketika tua, sudah sepuh, sudah jadi simba-simba, sudah jadi kakek nenek, sudah lemah, fisik sudah tidak kuat lagi seperti mudanya, maka asalkan di waktu mudanya itu baik. Waktu mudanya dijaga sholat, dia jaga ngajinya, dia jaga anggota tubuhnya dari perkara yang haram. Nah, maka termasuk dalamnya nih. Dan kita lihat ada, saya sebutkan beberapa cerita di sini ya. Yang ketiga, keturunannya juga akan dijaga. Ya, keturunannya itu akan dijaga. Yang keempat, Allah akan menjaganya dari gangguan jahat. Artinya dia akan dijaga dari gangguan jahat. Dan yang kelima ini yang lebih bagus,
yaitu Allah akan menjaga agama dan iman serta diselamatkan dari syubhat dan syahwat. Yang kelima, ini Allah akan menjaga agama dan imannya serta diselamatkan dari syubhat dan syahwat. Ini adik-adik, ini sepertinya kita tidak akan rampungkan di bahasan ini. Hadis 19 ini panjang. Saya sebutkan beberapa poin lagi ya. Siap-siap nanti untuk kuis ya. Tapi sisa pembahasannya karena hadisnya panjang, kita bagi dua. Pertemuan esok hari baru nanti kita akan bahas. Saya tidak bahas tentang hadis 20 dulu. Saya masih melanjutkan hadis ke-19. Karena ini kisah-kisahnya yang nanti disebutkan oleh Ibnu Rajab ini menarik-menarik sekali. Supaya motivasi kita agar terus menjaga hak-hak Allah. Walaupun cobaan di zaman ini begitu besar. Yang pertama, kita balik ya. Apa balasan pertama? Allah akan menjaganya untuk urusan dunianya. Apa yang dijaga? Badannya, anaknya, keluarganya, hartanya. Ini semua mencakup urusan dunia ya. Badannya, anaknya, keluarga, dan hartanya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu di surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Catat ayat ini ya. Ar-Ra'd ayat ke-11. Lahu mu'akibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi ada malaikat yang bertugas untuk menjaga dia. Kata Ibnu Katsir, manusia memiliki malaikat yang selalu mengikutinya, yang menjaga, mengawal malam dan siang. Ia menjaganya dari kejelekan dan kecelakaan. Ibnu Abbas juga mengatakan, mereka adalah para malaikat yang akan selalu menjaganya atas perintah Allah. Jika datang ajal, barulah malaikat-malaikat tadi akan meninggalkannya. Jadi kalau masih hidup, malaikat tadi terus jaga dia, asalkan dia beriman pada Allah. Mujahid itu berkata, setiap hamba beriman akan dijaga oleh malaikat. Ingat ya, setiap hamba beriman. Kita ini dapat dalam penjagaan malaikat jika kita beriman. Yang menjaganya ketika tidur, yang menjaganya ketika terbangun, yang menjaganya dari gangguan jin, yang menjaganya dari manusia sampai pada hewan berbisa, hewan buas. Ya. Lihat itu balasan, baru balasan pertama saja. Allah akan jaga dalam urusan dunia. Nah, saya ingin jelaskan lagi di sini yang kedua, yang kaitannya dengan anak muda ini. Jika dari waktu muda, adik-adik remaja, ya, baik yang pelajar SMP, SMA, ini kan masa-masa labil, dia lagi cari jati diri ini. Dia lagi cari sosok dirinya itu seperti apa. Maka banyak mencontoh yang ada di TV, ada yang mencontoh yang ada di Instagram, ya. Ada yang ingin dirinya itu tenar, terkenal gitu. Ada yang ingin jadi orang yang nanti dilihat banyak orang, viewernya banyak, subscribernya itu banyak. Nah itu, lagi cari dia ini jati diri. Nah kalau belasan kedua ini kaitannya dengan anak muda. Jika ia menjaga hak Allah pada waktu muda dan kuat, Allah akan menjaganya pada waktu tua dan lemah. Allah akan terus menjaganya, yaitu menjaga pendengaran, penglihatan, daya, kekuatan, serta kecerdasannya. Nah, contoh di sini ada kisah. Ibnu Rajab menceritakan ada sebagian ulama, di sini tidak disebutkan namanya, sudah berusia di atas 100 tahun. Dan memang orang-orang dulu itu umurnya panjang-panjang ya. Sampai-sampai Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris ya. Itu umurnya itu hampir 10 abad. 1000 tahun berarti. Masa hidupnya seperti itu. Nah, coba lihat di sini umurnya itu panjang. Ulama ini umurnya panjang.
Ketika itu mereka masih diberi kekuatan. Ulama-ulama seperti ini masih diberikan kekuatan dan juga kecerdasan. Diceritakan bahwa di antara ulama tersebut pernah melompat dengan lompatan yang jauh. Jadi dia lewati suatu tempat. Ini simbah-simbah ini yang umurnya sudah 100 tahun. Dia lompat dengan lompatan yang jauh. Maka ulama tersebut mengatakan, ketika ada yang tanya, kok bisa seperti itu? Maka dia jawab, hadhil jawarih hafiznaha anil ma'asi fi sighari fahafizahallahu alaina fil kibari. Anggota badan ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiat dikala aku muda. Balasannya, Allah menjaga anggota badanku ini di waktu tuaku. Di waktu muda matanya tidak jelalatan, tidak lirak-lirik sana sini. Maka di waktu tua Allah akan terus jaga penglihatannya. Dan bentuk-bentuk yang lainnya seperti itu. Nah terus, ini tadi orang yang taat, ahli ibadah, orang yang berilmu ya. Orang yang berilmu Allah itu jaga. Walaupun usianya sudah 100 tahun masih bisa lompat dengan lompatan yang jauh. Sebaliknya kata Ibnu Rajab, ada orang itu yang sudah berusia senja, jompo, dan biasa mengemis pada manusia. Jadi lewatnya itu kayak orang susah gitu. Para ulama pun mengatakan tentang orang tersebut, inna hadza dhayya Allahu fi sigharihi faqad dayya'ahu Allahu fil kibarihi fi kibarihi. Inilah orang yang selalu melalaikan hak Allah di waktu mudanya. Dia melalaikan hak Allah di waktu mudanya. Maka Allah pun melalaikan dirinya di waktu tuanya. Artinya Allah tinggalkan dirinya. Allah tidak bantu dia. Karena di waktu mudanya dia itu untuk hidup foya-foya. Maka ada semboyan anak-anak muda itu. Muda itu foya-foya. Tua itu kaya raya. Mati itu masuk surga. Kalimat yang tidak bijak sekali. Karena kalau di waktu mudanya dia habiskan waktu itu sia-sia belaka, dia tidak akan dapat kebaikan di situ. Coba lihat orang ini, dia itu sudah jompo, biasa itu mengemis. Ya, terus orang-orang itu pada lihat. Nah, ini para ulama itu komentar, inna hadza Allah fi sighari fa Allahu fi kibarihi. Inilah orang yang selalu melainkan hak Allah di waktu mudanya. Muda malah sholat, mudanya itu waktunya habis sia-sia, mudanya cuma tahu saja urusan dunia, tidak ingat agama, cuma tahu, ya dia mungkin sudah kerja, cuma tahu dunia kerja saja. Dia ya biasanya berprestasi di sekolah, mungkin dia cuma perhatikan sekolahnya saja, tidak mau memperhatikan agamanya. Nah, dia di waktu mudanya sia-siakan waktu seperti itu, maka di waktu tuanya Allah juga akan melalaikan diri dari menjaganya. Yaitu dia dibiarkan begitu saja terlantar, hidupnya sudah susah. Karena keadaan dia di waktu muda itu yang salah. Maka para ulama itu istilahkan waktu muda itu cerminan waktu tua kita itu bagaimana. Ingat ya sekali lagi ya, waktu muda kita itu cerminan untuk waktu tua kita. Maka kalau muda itu sudah foya-foya seperti itu, tunggu saja di waktu tuanya itu bagaimana. Kalau dia itu sudah pensiun itu gimana, kalau dia jadi kakek nenek itu seperti apa. Semuanya itu dilihat dari waktu mudanya. Jadi sekali lagi, waktu muda itu cerminan untuk waktu tua kita. Ya, waktu muda itu cerminan untuk waktu tua kita. Nah, masih ada balasan lagi yang lainnya ini tentang keturunan, menjaga dari berbagai macam gangguan, sampai juga dijaga Islam dan imannya. Aduh, wallahu alam, ini kayaknya saya cukupkan dulu ya. Karena waktu kita cuma sampai 8:30. Saya sebutkan dulu dong. Dari remaja ini kuis. Baik. Nah, kuisnya kita susun ya. Tunggu yang mau telepon siap-siap ya di 0812-281-85131. Kuis berhadiah ya, pulsa lagi lah, nggak apa-apa.
Ingat urutan soal ini dari nomor 1 dulu ya. Telepon pertama berarti dia harus jawab soal nomor 1. Ya. Nomor 1, apa kandungan umum dari hadis ke-19? Yang kamu simak apa saja tadi yang kalau dibacakan di 19? Kesimpulan umumnya apa? Ringkas saja, ya. Terus yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk menjaga hak Allah. Tadi ada 5 ya. Sebutkan bentuk-bentuk menjaga hak Allah. Yang ketiga, kan tadi disebut siapa jaga hak Allah maka Allah akan membalasnya, akan menjaga dirinya juga kan. Nah sekarang yang ketiga, sebutkan bentuk balasan Allah dengan penjagaan. Terus yang keempat, apa yang dimaksud menjaga kepala dan menjaga perut? Terus yang kelima, sebutkan kisah ulama. Jadi ya, kalau ini simak baik-baik kita akan bisa jawab ini nomor 5 nih. Kisah ulama, ya secara singkat saja, yang menjaga hak Allah di waktu muda, lantas Allah menjaganya di waktu tua. Sebenarnya kita berikan kuis ini sebenarnya untuk murojaah saja. Jadi yang tadi sudah disampaikan itu memang benar-benar didengar atau tidak. Biasanya yang tidak bisa menjawab ini karena memang nggak dengar. Maka sayang sekali dia nggak dengar, kemudian berusaha untuk telepon. Jadi mendingan yang mau telepon sekali lagi, yang mau jawab kuis kayak begini, ya biar nggak malu-maluin juga. Dengar itu tadi dari awal. Kalau nggak dengar, mendingan nggak usah jawab dulu deh. Kasih yang sudah dengar. Jadi nggak habiskan waktu orang juga. Kan ada yang sudah siap nih 5 pertanyaan ini dia jawab nih. Coba saya ulang ya. Apa kandungan umum dari hadis ke-19? 2. Sebutkan bentuk-bentuk menjaga hak Allah. 3. Sebutkan bentuk balasan Allah dengan penjagaan. Balasan Allah itu kayak apa saja tadi? Ada 5 tadi ya yang kita sebut. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud menjaga kepala dan menjaga perut? Tadi sempat disinggung ya. Apa yang dimaksud menjaga kepala dan menjaga perut? Menjaga kepala tadi ada bentuknya 3, menjaga perut itu ada bentuknya 2. Terus yang terakhir, sebutkan kisah ulama yang menjaga hak Allah di waktu muda, lantas Allah menjaganya di waktu tua. Baik, kami buka kesempatan di 0812 281 85131. Ada? Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana ini? Dengan Farisi Ustaz di Jakarta. Mau jawab kuis atau mau bertanya? Boleh Ustaz, jawab kuis dulu. Sebentar. Ini kuisnya untuk remaja kalau mau kuis nih. Umurnya berapa? Umur 25 Ustaz. Ah, ya sudah masih bisa. Alhamdulillah. Nah. Kuis pertama tadi ya. Apa kandungan umum dari hadis ke-19 tadi? Siapa namanya tadi yang telepon nih? Farisi Ustaz. Nah, Farisi. Tadi Mas Farisi tadi dengar hadis tadi apa saja? Isinya apa gitu? Global saja. Secara umum ya Ustaz. J. Yang saya tangkap itu adalah penjagaan apa kepada diri kita, baik itu berupa dunia, terutama di masa tua nanti, Ya. ketika kita menunaikan hak Allah, seperti menjaga apa yang telah dikaruniakan Allah pada kita, Ustaz. Itu Ustaz. Ya, jadi ada kandungannya situ menjaga hak Allah ya. Itu diantaranya. Ini yang baru kita bahas hari ini. Nanti kesempatan berikut baru kita bahas lebih umum lagi. Ada selain penjagaan Allah, menjaga hak Allah tadi, ada juga dengan
tadi mintalah pada Allah. Jika minta tolong, mintalah pada Allah, berdoalah pada Allah, dan seterusnya. Insya Allah esok hari baru kita bahas. Baik. Ada mau tanya lagi atau cuma kuis saja, Mas Farisi? Mau tanya Ustaz, Iya, silakan. terkait menjaga hak Ustaz, Iya. tentang menjaga hal-hal haram agar tidak masuk ke perut kita Ustaz. Jadi beberapa waktu lalu saya membaca di rumah Isya terkait salah satu hal yang haram, yaitu menerima pemberian hadiah ketika dari memberi atau menerima hadiah kepada orang yang dia sudah memiliki gaji tetap Ustaz. Apa ya itu namanya? Guru ya Ustaz, ya, kalau tidak salah. Iya, terus tips berarti ini ya, tips. Iya, nah Iya, terus. itu saya masih bingung Ustaz, itu yang termasuk hadiah di situ berupa uang saja atau semua pemberian ya Ustaz? Semua pemberian. Semua pemberian. Dengan- Dan itu kalau transaksi bukan, maksudnya pemberiannya itu kepada rekan kerja di beda perusahaan atau juga termasuk rekan kerja di perusahaan sendiri ya Ustaz? Misal kita mentraktir teman kantor gitu, apakah itu juga termasuk Ustaz? Jadi bentuknya begini, Mas Farisi. Hadiah itu hadiah hianat. Hianatnya dari sisi gini. Seandainya manajer atau direktur jenengan itu tahu jenengan dapat seperti itu, dia marah-marah. Apa-apaan kamu terima uang tips, padahal kamu sudah digaji, kan itu kerjaanmu. Entah bentuknya nanti dia kasih uang. Bisa jadi karena pekerjaan tadi dia dapat barang. Bisa jadi dengan pekerjaan tadi dia itu tipsnya berupa parcel lebaran. Macam-macam bentuknya. Oh, jadi selama hadiah itu membuat atasan kita marah ya Ustaz ya? Iya, kalau atasan ridho ini selama bukan PNS ya. Kalau PNS beda lagi nih aturannya ya. PNS nggak bisa nerima kayak begitu. Namun kalau ini bisa pegawai swasta, dia cuma kasih tahu ke atasan saja. Atau dia lihat secara regulasi dia masih bisa menerima ini nggak, masih bisa mengambil hadiah nggak, seperti itu. Kan ada regulasinya. Mau balik lagi ke regulasi ya Ustaz ya, kalau swasta. Iya. Namun kalau dia tidak memenuhi seperti ini, ya jadinya tadi statusnya hadiah hianat. Kalau di masa silam itu namanya gulul. Gulul itu hadiah hianat. Dulu itu pembahasannya gulul ini untuk harta rampasan perang, yang dimana anggota yang berperang itu mereka ngambil harta rampasan perang itu diam-diam. Tidak diketahui oleh Nabi. Mereka berkhianat. Nah, maka kalau sifat uang seperti itu, uang tips seperti itu diambil diam-diam. Atasan kok nggak tahu. Seandainya tahu, atasan tuh nggak akan ridho itu. Ya. Dan itu menyalahi regulasi, tidak boleh nerima, maka jadinya hadiah atau uang tips yang haram. Paham Ustaz. Paham ya? Paham. Boleh tanya lagi Ustaz? Iya, silakan. Termasuk ini juga Ustaz, penjagaan yang tadi, yang penjagaan kemaluan tadi Ustaz. Kemaluan. Jadi, insya Allah, ya. Insya Allah saya berencana untuk menikah nih Ustaz. Oh, berarti belum menikah ini, Masya Allah. Belum Ustaz. Berencana mau menikah. Saat ini Ustaz progresnya. Jadi saya kemarin beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan akhwat, sudah tukar CV dan bertemu juga dengan orangnya. Dan kalau dari saya sudah kiranya sudah oke. Ya. Dan saya mendapat info juga dari akhwatnya juga sudah oke Ustaz. Ya. Cuma dari akhwatnya masih Ustaz, masih ingin melanjutkan studi katanya. Jadi masih tertunda 1 tahun depan. Sementara saya kan rencananya kayaknya di tahun ini Ustaz. Nah itu mungkin ada saran nggak Ustaz? Apakah saya nunggu 1 tahun ke depan atau cari yang lain aja Ustaz? Kayaknya kalau Mas Faris mau nikah tahun ini kayaknya nggak bisa deh. Corona ya Ustaz? Iya. Coba timbang-timbang aja. Mungkin tahun depan yang terbaik. Kayaknya yang semua yang mau nikah tahun ini pada gagal kecuali cuma akad saja. Iya. Coba aja deh tanya-tanya. Gitu Ustaz. Iya.
Nah, Ustaz. Sabar-sabar ya. Siap, Ustaz. Mungkin Ye. cukup sekian, Ustaz. Iya, nanti Mas Farisi silakan kirim nomor ke nomor radio DS ini, nanti akan diberikan hadiah. Baik, Ustaz. Ye, turun. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Iya, kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua, bisa jawab kuis sekaligus bertanya ya. Sebutkan bentuk-bentuk menjaga hak Allah. Sebutkan bentuk-bentuk menjaga hak Allah. Assalamualaikum. Betul, step. Sekali lagi, pertanyaannya sebutkan bentuk-bentuk menjaga hak Allah. Bentuknya itu seperti apa? Ya. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Merlin Ustaz di Ngelipar. Dengan siapa? Merlin di Ngelipar. Merlin di Ngelipar. Nggih. Mau jawab kuis nggih? Nggih. Nomor 2, ingat. Pertanyaannya tadi saya sudah sebut ya. Sebutkan bentuk-bentuk menjaga hak Allah. Apa saja Merlin? Menjaga hak Allah ada 5. Nah, Yang 1. pertama, menjalankan sholat. 2. Yang kedua, menjaga bersuci. Karena 3. bersuci itu adalah pembuka sholat. Terus Yang 3. ketiga, menjaga kepala dan perut. Sesuatu yang ada di kepala. Menjaga kepala berarti menjaga pendengaran, penglihatan, dan lisan. Sedangkan perut menjaga yang ada di dalamnya seperti hati dari perkara haram dan menjaga perut dari memasukkan makanan dan minuman yang haram. Taib. Keempat, menjaga lisan dan kemaluan. Yang kelima, belajar ilmu agama. Iya, kelima belajar ilmu agama. Taib. Mau tanya atau cuma kuis saja Merlin? Bertanya Ustaz, Iya, silakan. kan ada makmum masuk mendapati imam sudah dalam keadaan ruku. Ada ustadz yang menyatakan bahwa tidak dihitung 1 rakaat bila tidak mendapati imam membaca Al-Fatihah. Taib. Namun ada yang berpendapat bahwa mendapati imam dalam keadaan ruku itu sudah dihitung 1 rakaat. Manakah yang lebih tepat menurut jumhur ulama? Kalau yang paling tepat seperti saya kalau jelaskan di pengajian-pengajian di pengawasan di Ngelipar pernah saya jelaskan juga kayaknya ini. Di Karangrecce atau di sini hadisnya itu dari Abu Bakrah. Abu Bakrah itu pernah dapati Nabi SAW itu sholat dalam keadaan ruku, kemudian dia ngikuti dari belakang shaf. Lantas masuk dari belakang sambil jalan dengan keadaan ruku sampai masuk shaf. Kemudian ba'da sholat Nabi SAW itu tegur Abu Bakrah, "Ya Abu Bakrah, zadakallah hirsan wala ta'ud." Wahai Abu Bakrah, semoga Allah itu menambahkanmu itu semangat, namun kayak tadi jangan diulangi lagi. Yang tidak boleh diulangi lagi adalah rukuk dari belakang shaf sampai masuk shaf. Yang masih dianggap boleh adalah dapat rukuk, dapat rakaat. Gitu. Walaupun tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya sudah ditanggung Pak Imam. Paham Berarti ya? masuk 1 rakaat ya Kak? Iya, dapat ruku, dapat rakaat. Oke. Kecuali kalau dia dapati sujud. Kalau dapati sujud, yang rakaat ini nggak dihitung. Oh iya ya. Walaupun tadi ya, nggak sempat baca Al-Fatihah. Paham ya? Iya, paham Kak. Ada lagi? Cukup Kak. Cukup, taib. Nanti seperti biasa kirim nomor HP ke nomor radio DS ini untuk mendapatkan hadiah. Matur nuwun. Iya, jazakallah khair Kak. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan yang berikutnya yang ketiga, sebutkan bentuk balasan Allah dengan penjagaan. Jadi Allah tadi menjaga apa saja? Kan kita sudah menjaga hak Allah. Allah kan memberikan balasan, al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Bentuk penjagaan Allah itu apa saja? Ya, sudah ada? Assalamualaikum. Kirim nomor ke nomor radio DS ini. Assalamualaikum.
Dengan siapa di mana ini? Sebutkan bentuk balasan Allah dengan Bisa matikan siarannya dulu. Assalamualaikum. tidak menjaga Allah, berikan balasan. Cut. Baik. Baik, ini ada dari YouTube dulu. Sebentar sambil selingan dulu. Sekali lagi mau telepon di 0812 281 85131. Mungkin ada yang mendengar dari relay di channel TV yang lainnya, bisa sekali lagi catat nomor HP Radio Darus Solihin 0812 281 85131. Ada pertanyaan dari Frizi Bakhri. Kalau Ana mengadakan pernikahan sesuai dengan syari Ustadz, tapi ada sebagian tamu yang kurang terbiasa menghadiri pernikahan sesuai dengan syari. Nah, bagaimana sikap Ana menghadapi kejadian itu? Nah, ini cuma lobby ke keluarga. Jadi intinya itu tamu itu bukan urusan kita. Maksudnya jangan manut pada tamu. Kita buat acara dengan keluarga sudah sepakat, akhirnya buat yang syar'i. Nah, itu nanti yang dijalankan. Tamu biasanya cuma manut saja. Oh, nanti dipisah ya. Ya sudah, tamu ikuti. Ini tempat laki-laki, tempat perempuan. Namun yang jalankan ini yang harus bisa melobi keluarga sehingga semuanya sepakat. Ya, baik. Ada telepon? Assalamualaikum. Nah, apa menghadapi ini semua lebih ke keluarga. Jadi intinya itu Assalamualaikum. urusan kita. Maksudnya jangan Halo. pada tamu. Ya, pelanin ini Pak, fokus ke telepon saja. Nah, itu nanti yang dijalankan. Mau ikut kuis, jawab kuis. Iya, fokus ke telepon saja dulu Pak. Sebentar, fokus ke telepon. Harus bisa Siarannya dipelanin dulu. Baik. Ahmad dari Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut dulu, cut. Ya. Baik, sekali lagi jika ada mau telepon, ya harap siarannya dimatikan agar tidak mengganggu. Baik, sekali lagi pertanyaannya, bentuk balasan Allah dengan penjagaan itu apa saja? Baik, ini ada lagi lewat WhatsApp. Afwan, kalau ada tetangga di bank, kerja di bank, terus bagi-bagi uang sama anak-anak pas hari raya Idul Fitri, tapi anak tuker aja uangnya, jadi uang itu anak kasih sama orang lain yang butuh, takutnya haram. Sebenarnya uangnya itu haram untuk yang kerja, namun kalau diberi kepada orang lain dengan cara hadiah, beli, ya dia kasih hibah, hadiah gitu, maka yang diberi hadiah ini dia boleh terima dan boleh manfaatkan. Yang haramnya untuk yang kerja saja. Seperti itu kaidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada telepon? Ya, assalamualaikum. 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 Ya, bisa pelanin siarannya dulu. Fokus ke telepon saja. Oh iya bisa. Baik. Ya, silakan. Ini dengan siapa di mana? Dengan Radik di Pekalongan. Radit. Dengan siapa, coba diulang namanya? Dengan Radik di Pekalongan. Latif di Pekalongan. Taib. Mau jawab kuis atau mau bertanya? Mau jawab kuis. Umur berapa emangnya Latif? Radik umur 19. Berapa? 19, Ustaz. 19. Taib. Pertanyaannya, dengar ya. Sebutkan bentuk balasan Allah bagi siapa saja yang menjaga hak Allah. Balasan dari Allah apa saja tadi? Ada 5 tadi. Yang pertama itu Allah akan menjaga kita pada urusan dunianya, yaitu akan menjaga badan kita, anak beserta keluarga kita. Baik, Lalu terus yang kedua itu Allah akan menjaga di masa tua kita nanti. Bagi yang di masa mudanya itu kita menjaganya juga. Baik, Terus yang ketiga itu Allah akan menjaga keturunannya Terus kita. yang keempat. Dan yang keempat dijaga dari hewan jahat. Yang terakhir itu Allah akan menjaga agama serta iman kita, serta dijaga dari hal-hal syubhat dan syahwat. Baik. Iya, betul. Mau bertanya atau cuma kuis saja yang dijawab? Boleh tanya juga, Ustaz? Iya, silakan. Gini, Ustaz. Jadi banyak dari kaum anak muda gitu yang motivasinya tinggi buat berdakwah gitu ya. Nah, cuma ada beberapa karena masa muda ini ya punya syahwat, jadi seringkali kita sulit untuk mengamalkannya. Jadi beberapa kali ya
ada rasa takut gitu. Gimana kalau misalnya kita berdakwah gitu, namun kita kadang tidak mengamalkannya gitu. Apakah itu masuk dosa besar, dan gimana tipsnya biar istiqomah gitu untuk mengamalkannya juga? Sekarang Ustaz. Kalau itu hal yang wajib dan meninggalkan yang haram, dia harus lakukan. Jangan dia yang wajib ini tidak dia jalankan namun dia dakwahi orang lain, yang haram ini dia tidak tinggalkan namun malah dia itu kerjakan. Nanti masuk dalam larangan keras di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saff ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, kenapa engkau itu mengatakan hal yang tidak engkau itu kerjakan? Ya, maka kalau mau berdakwah yang wajib dijalankan dulu. Ini wajib dulu ya, saya belum bahas yang sunnah ya. Ya, terus yang haram ditinggalkan, jangan malah sebaliknya. Ada orang yang disiksa dalam neraka dengan siksa yang berat. Dia itu orang berilmu, namun dia jadi pendakwah ya. Siksaannya begitu berat dalam neraka itu dikarenakan dia dulu itu dakwahi orang, namun dia sendiri tidak mau mengamalkan. Terus usus-ususnya itu keluar saat dia itu disiksa dikarenakan ya keadaannya seperti itu di dunia. Jadi orang yang mau berdakwah dia mesti jalankan kewajiban dulu yang nanti dia mau ngajak pada orang lain. Kalau hal yang sunnah terserah. Dia mau menyampaikan mungkin dia tidak bisa lakukan, tidak masalah di situ. Namun kalau yang prioritas ini adalah amalan wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Nah, kemudian kalau anak muda mau berdakwah harus dengan ilmu. Balighu anni walau ayat, kata Nabi SAW, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat saja. Jadi benar-benar harus ngaji dulu. Kalau tidak ngaji cuma modal semangat saja nggak bisa. Ya, gitu. Cukup Mas Latif? Cukup Ustaz. Ya, nanti nomor HP-nya silahkan nanti beritahu ke Radio DS biar nanti akan diberikan hadiah. Turnuun. Baik, kuis yang keempat. Apa yang dimaksud menjaga kepala dan menjaga perut tadi dalam masalah menjaga hak Allah ya? Menjaga kepala dan menjaga perut. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cut. Closing time. Sekali lagi pertanyaan keempat, apa yang dimaksud menjaga kepala dan menjaga perut? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Ya Ustaz, di terbang. Siapa? Fokus ke telepon. Ada nggak Ustaz? Fokus ke telepon dengan siapa tadi? Yusuf Ustaz di Kota Kusuman. Yusuf. Ya, silakan Yusuf. Mau jawab kuis kan? Mau jawab kuis? Mau jawab kuis Ustaz? Ya. Apa yang dimaksud menjaga kepala dan menjaga perut? Menjaga kepala maksudnya menjaga pendengaran dari hal-hal yang haram seperti mendengarkan musik Ustaz. Terus apa lagi? Dan yang lainnya sesuatu yang haram seperti enggak, apa aja selain menjaga pendengaran, apa lagi? Penglihatan Ustaz. Terus? Penglihatan seperti menjaga aurat, melihat aurat wanita atau yang lainnya Ustaz. Lalu menjaga lisan Ustaz. Ya, terus yang menjaga perut? Perut, menjaga isi dalam perut, di antaranya ada hati dan perkara-perkara yang bisa, perkara-perkara haram yang bisa masuk ke dalam perut Ustaz. Oh ya, taib. Seperti contohnya makanan dan minuman yang haram Ustaz. Baik, cukup. Ada mau tanyakan? Mau tanya aja Ustaz sedikit Ustaz. Ustaz, kalau mempelajari Al-Quran itu utama yang mana Ustaz? Menghafal Al-Quran atau belajar manhaj Ustaz, termasuk seperti akidah? Ya. Gimana? Lebih utama mana Ustaz, menghafalkan Al-Quran atau belajar akidah seperti manhaj Ustaz? Al-Quran di dalamnya juga isi akidah, namun harus
orang yang mempelajarinya terlebih dahulu punya akidah yang benar. Jadi dia punya akidah dasar dulu. Sehingga kalau memang Mas Yusuf sudah di usia seperti ini menanyakan, ya saya katakan seiringan saja. Jadi nggak bisa mana yang didahulukan karena Mas Yusuf sudah terlambat. Kalau Mas Yusuf pilih mendahulukan, ya sudah, nanti nggak dapat apa-apa, nanti akidah nggak dapat, hafalan nggak dapat. Gitu. Ya, harus seiringan karena waktu sudah telat, kecuali masih anak-anak, saya bisa prioritaskan sudah hafal Al-Quran dulu. Nah, kalau sudah punya akidah-akidah dasar, gitu. Kalau enggak nanti nggak dapat apa-apa, akidah rusak, dia sudah hafal Al-Quran, akidahnya rusak, ya percuma saja Al-Quran yang dimiliki. Atau dia rajin baca Al-Quran, namun akidahnya rusak, ya percuma. Gitu. Paham ya? Jadi harus bangun pondasinya dulu ya, Ustaz? Iya, pondasi dulu. Dan dulu para sahabat seperti itu. Mereka sebelum hafal Al-Quran itu mereka pondasi dulu. Ya, akidahnya kuat dulu. Iya, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Dan Ana mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, Ustaz. Ya, taqabbalallahu ya karim. Allah yabarik fiik. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang satu kesempatan lagi nih saya beri ini. Sebutkan kisah ulama yang menjaga hak Allah di waktu muda, lantas Allah menjaganya di waktu tua. Sebutkan kisah ulama yang menjaga hak Allah di waktu muda, lantas Allah menjaganya di waktu tua. Ada? Assalamualaikum. Cut? Type. Baik, ada lagi lewat YouTube. Sebentar ya. Ustadz, rekomendasi kitab-kitab untuk pemula atau penuntut ilmu gimana? Muhammad Rizki ya. Bisa pelajari dari kitab-kitab akidah seperti karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu wajib kalau menurut saya untuk dipelajari. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Dian di Papua. Dengan siapa? Dian di Papua. Dian di Papua. Papuanya mana? Manokwari, Papua Barat. Manokwari, Papua Barat. Taib. Sekarang pertanyaannya tadi ya. Coba sebutkan kisah tadi yang... Ini mau jawab kuis atau mau ini bertanya ini, Dian? Mau bertanya, Ustaz. Oh, saya kira mau jawab kuis, ya sudah. Mau bertanya, monggo silakan. Ya. Jadi Ustaz, agak panjang atau apa? Apa? Gimana? Halo? Ya. Agak panjang. Diperingkas saja, soalnya nanti ada yang telepon lagi nih ya. Diperingkas, seringkas-ringkasnya. Jadi saya kan udah kenal sunnah kurang lebih 3 tahun. Iya, terus? Nah, sekarang udah lama pengen nikah, tapi yang datang sebenarnya berhubung di sini belum ada kajian sunnah. Yang datang semuanya yang belum belajar sunnah. Terus Sampai sekarang terakhir pun sekarang sedang dijodohkan sama keluarga dengan orang yang menurut orang sekitarnya dia anak yang baik dengan latar belakang keluarga juga yang baik-baik. Nah, tapi di sisi lain saya juga sering minta ayah karena beliau sering balik kita untuk mencarikan produk tempat kajian, tapi ternyata belum beliau lakukan. Mungkin berhubung cerita temannya. Iya, jadi ringkasnya Mbak Dian. Jadi dengan kondisi saya yang sekarang itu, yang bisa saya lakukan apa sih? Ya, mungkin cari kadar. Jadi ketika mau cari jodoh itu, seorang wanita nanti milih tentu saja yang lebih berilmu daripada dia, yang agamanya itu bagus, bisa membimbing dia. Jadi kalau kadar ini ada, tidak mesti dia harus ilmu tinggi-tinggi banget, yang penting bisa paham agama yang baik. Yang penting gak menyimpang jauh saja. Tidak banyak amalan bid'ahnya atau tidak banyak menyimpang dari sisi akidah.
punya dasar-dasar, nah itu saja yang diambil. Mungkin keadaan di Manokwari seperti itu. Nggak bisa Mbak Dian harap ideal terus. Ideal nanti malah akan dapat sulit gitu. Jadi pakai standar minimal. Standar minimalnya itu yang penting dia agamanya bagus, dia tentu saja jaga sholat. Mungkin standarnya lagi mungkin tidak merokok, ya. Standarnya lagi ya dari sisi akhlak juga bagus. Standarnya itu dulu. Nah, pakai standar ini dulu. Ini standar wajib. Walaupun apa? Walaupun dia belum belajar sunnah. Mudah-mudahan pelan-pelan ya diarahkan ya, karena saya tidak bisa harap orang-orang di sana itu semuanya bisa kenal gitu, karena kendala dari media dan pengajian di sana yang masih kurang, nggak bisa dipaksakan Mbak Adian. Keadaannya itu beda sekali, paham ya? Halo? Ya Ustaz. Iya. Ya, saya doakan mudah-mudahan jodohnya diberikan jodoh yang terbaik. Yang penting cari yang bagus agamanya dari sisi standar ini minimal dulu. Enggak mesti yang Standar ideal. minimalnya sholat, terus Sholat, tidak merokok, akhlaknya bagus, mudah diajak untuk mengenal Islam yang benar. Gitu ya? ya. Ya. Tapi kalau misalnya kayak tahlilan kayak gitu nggak apa-apa. Ya, cari-cari yang enggak kayak gitulah, masih ada itu. Ya? Cukup? Kasih Ustaz. Iya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada kesempatan terakhir lagi sebelum kami closing tutup. Sebutkan kisah ulama yang menjaga hak Allah di waktu muda, lantas Allah menjaganya di waktu tua. Ayo adik-adik remaja, semangat belajar. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa ini? Dengan Ahmad di Cirebon. Ahmad di Cirebon. Taib. Mau jawab kuis atau mau bertanya? Kuis. Pertanyaannya, sebutkan secara global saja singkat kisah ulama tadi yang Allah menjaganya di waktu tua karena dia menjaga di waktu muda. Apa tadi kisahnya? Ibnu Rajab rahimahullah pernah menceritakan bahwa sebagian ulama ada yang sudah berusia di atas 100 tahun. Iya. Namun ketika itu mereka masih diberi kekuatan dan kecerdasan. Iya. Terus? Di antara ulama tersebut pernah melompat dengan lompatan yang amat jauh. Kenapa bisa seperti itu? Ulama tersebut mengatakan, anggota badan ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiat dikala aku muda. Ya. Balasannya Allah menjaga anggota badanku ini di waktu tuaku. Namun ada orang yang sebaliknya, sudah berusia senja, jompo, dan biasa mengemis pada manusia. Para ulama pun mengatakan tentang orang tersebut, inilah orang yang selalu melalaikan hak Allah di waktu mudanya, maka Allah pun melalaikan dirinya di waktu tuanya. Baik, sudah cukup. Ya, Ya, mau bertanya lagi? cukup Ustaz. Cukup ya. Baik, nanti Ya. Mas Ahmad bisa kirimkan nomor HP ke nomor radio DS ini. Insya Allah akan diberi Ya. dia segera. Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Saya lihat dulu pertanyaan di sini ada, bagaimana hukumnya merayakan anniversary lembaga, perusahaan atau yang lain? Yang jelas bentuk perayaan-perayaan seperti ini tidak ada tuntunan dalam Islam ya. Bagaimana membayar fidyah untuk istri yang lupa banyaknya tidak puasa pada tahun yang telah lalu? Dia bisa bayar dengan, dia perkirakan dulu, misalnya punya utang 30 hari. Dia masih belum yakin, tinggal nambah saja. Kira-kira biar genap dan saya yakin ya jadi 35 atau 40. Nah, seperti itu bisa dijadikan solusi. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Afwan, kalau ada tetangga kerja di bank tadi sudah. Ini sudah. Nah ini, Ustadz, kamus bahasa Arab untuk belajar yang Arab Indo atau Indo Arab. Untuk belajar ya, kalau mau belajar bahasa Arab ya Arab Indo. Ya bisa milih kamus Munawir, namun bisa juga beli kamus yang Indo Arab juga. Nanti untuk latihan menerjemahkan ke bahasa Arab berarti. Ya bisa juga miliki di kamus Al-Munawir. Kamus Al-Munawir itu ada dua versi, ada yang warna biru itu terjemahan itu kamus Arab Indonesia. Ada yang warna merah itu kamus Indonesia
Arab. Namun untuk menguasai kamus ini diharapkan ada dasar ilmu sorof sehingga bisa membawa suatu kata nanti ke bentuk dasar fi'il madhi atau kata kerja lampau. Wallahu alam. Demikian kami infokan besok pagi insyaallah ada kajian lagi seperti biasa, kajian rutin subuh. Namun kami belum ganti ke kitab akidah dulu, namun kami masih bahas tentang masalah jual beli yang ada pada buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Nanti tentang masalah akidah kami fikskan dulu kitabnya, insyaallah nanti akan diberitahukan selanjutnya. Standby nanti di sini jam 5 ya, dengan tema masih ini tentang jual beli jahiliyah yang ada di zaman now. Saya mungkin nanti akan singgung misalnya jual beli goror. Kalau zaman now itu ada permainan kan yang bayar masuk pakai tiket sekian, terus ada situ permainan dengan mesin ambil boneka. Ya, boneka ini diambil acak, kadang berhasil ngambil 1, 2, kadang tidak berhasil. Nah ini nanti kita bahas besok pagi insyaallah, itu masuk jual beli jahiliyah yang ada di zaman now. Siapkan bukunya dan catatannya dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Juga besok malam tetap ada kajian seperti biasa dengan pembahasan masih hadis 19 ya. Saya belum ganti hadis, masih hadis 19 kita bahas. Saya akan singgung suatu masalah anak muda lagi selain hidup yang foya-foya, tentang nonton film porno. Ya, besok akan kita bahas. Ya, tema ini nanti ada kaitannya dengan hadis 19 karena dia tidak menjaga Allah di waktu mudanya. Tunggu saya nanti di waktu tuanya seperti apa. Karena anak muda punya penyakit seperti ini, mata tidak bisa dijaga, apalagi anak laki-laki itu. Apalagi dengan maraknya medsos saat ini. Ya, orang tua yang mendengar pada malam hari ini bisa mengarahkan anaknya untuk bisa mengikuti, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat untuk pertemuan esok hari. Dan kami mengucapkan terima kasih juga pada channel TV yang lainnya yang telah men-share atau menyiarkan kajian malam hari ini, juga akan diadakan besok malam, mudah-mudahan bisa diikuti selanjutnya. Demikian kami cukupkan, kita jumpa lagi besok pagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.